Ya, baik. Selamat pagi, leader segenerasi belajar. Video kali ini akan ditayangkan teknologi pasca panen sayuran buah. Ini adalah kumpulan video di lapangan yang diambil oleh mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam video kali ini akan ditayangkan bagaimana penanganan pasca panen sayuran buah mulai dari lahan budidaya, penanganan pasca panen di pasar tradisional sampai ke pasar modern. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan penanganan pasca panen pada komoditas timun. Sebelum memasuki video, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Hilda Badriah dengan NPM 21141211017. Yang kedua, Kevin Gabriel Baginda Pamungkasitorus dengan NPM 21141121055. Dan yang ketiga, Setia Ningrum dengan NPM 21141121015. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan. I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die, I'm a legend. Lokasi kami melakukan turun lapangan terkait dengan penanganan pasca panen pada komoditas timun di Desa Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Nama pemilik lahan Ibu Sriani. Jenis komoditas tanaman yang dibudidayakan yaitu timun varietas Mira. Ciri timun sudah matang adalah setelah terjadi perubahan warna buah dan ukuran fisik buah yang bertambah panjang dan lebih besar yang siap dipanen. Pemanenan dilakukan dengan menggunakan tangan tanpa alat dengan cara dipetik di pagi hari. Panen dilakukan 2 hari sekali dengan luas lahan 1/8 hektar diperkirakan mendapatkan 2 kuintal. Untuk harga jual timun tidak menentu, berkisar antara Rp4.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Timun yang dipanen akan dijual kepada tengkulak dalam bentuk karungan yang telah disortir tanpa adanya perlakuan. Tempat kedua yang kami kunjungi adalah pasar modern yang bernama Surya Rumah Belanja di Jalan ZA Pagar Alam nomor 56, Gedung Menek, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Pasar modern ini mendapatkan timun dari daerah luar Bandar Lampung dengan dijual Rp3.500 per bungkusnya. Timun yang akan dijual sudah diberi perlakuan, yaitu dengan pembungkusan menggunakan plastik, dan dilakukan pengecekan pada pagi dan sore hari. Agar tetap terjaga kualitasnya, timun yang sudah di dalam plastik diletakkan di etalase pendingin. Daya simpan timun dalam etalase pendingin berkisar antara 4-7 hari. Apabila ada yang rusak secara fisik, maka diganti dengan yang baru. Tempat ketiga adalah Pasar Stasiun Labuan Ratu di Jalan Untung Surapati nomor 30, Labuan Ratu, Kecamatan Kadaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Timun ini didapatkan langsung dari petani dengan diantar dalam karungan. Biasanya dibeli oleh pedagang seberat 10 kg dari daerah Metro, Jatimulyo, dan Karanganyar. Harga yang dibeli dari petani berkisar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram, lalu dijual dengan harga Rp7.000 per kilogramnya. Tidak ada perlakuan apapun seperti pasar modern. Pedagang langsung menjual timun tersebut di area terbuka. Tahan lama timun yang dijual berkisar 3 hari dengan tanda buahnya warna kuning. Biasanya jika sudah melebihi 3 hari dan tidak habis, maka pedagang akan memakan sendiri. Juga dibagikan ke tetangga sekitarnya. Yang dari kelompok 5, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika perlu saran dan kritik, kami terima. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video tentang pemanenan cabai.
Jadi tempat pemanenan itu ada di daerah Gading Rejo Utara. Narasumber Ibu Puspita, pemanenan pada lahan ini yaitu dengan cara konvensional atau dipetik. Setelah dipanen, cabai tersebut diangin-anginkan dan disortir, kemudian ditimbang sesuai pesanan. Penjualan cabai dengan secara online, harga per kilo cabai yaitu 25.000. Pemanenan dilakukan di pagi hari. Varietas yang ditanam pada lahan tersebut yaitu cabai rawit hijau dan caplak. Umur panen cabai yaitu 90 hari setelah tanam. Daya simpan cabai sekitar 5-7 hari. Cabai yang telah dipanen biasanya mendapatkan 6-7 kg atau tergantung banyaknya pohon yang dipanen. Cabai yang dipanen Ibu Puspita dengan kriteria cabai yang sudah tua. Pemanenan ini biasanya dilakukan seminggu sekali. Lalu selanjutnya ialah pasar modern atau swalayan. Pasar modern yang dikunjungi ialah toko Surya yang berada di Bandar Lampung. Dengan narasumber Badinda, proses pengemasan cabai tersebut ditimbang sebanyak 1 ons dan dikemas dengan plastik. Setelah cabai dikemas, diletakkan di ruang pendingin atau chiller. Penanganan cabai tersebut yaitu diangin-anginkan lalu disortir dan dimasukkan ke dalam plastik atau dikemas. Hal ini dilakukan setelah mendapat cabai dari petani yang dibawa menggunakan keranjang. Cabai yang dijual bervariasi, ada cabai rawit hijau, cabai merah keriting, dan cabai caplak. Untuk cabai rawit hijau sendiri dipatok dengan harga Rp6.750 per ons, cabai caplak dengan harga Rp4.500 per ons, dan cabai merah keriting dengan harga Rp3.700 per ons. Selanjutnya yaitu survei cabai di pasar tradisional dengan narasumber Ibu Sriati. Cabai yang dijual yaitu cabai merah keriting dan cabai rawit hijau. Cabai tersebut didapatkan dari tengkulak, kemudian penanganan cabai tersebut dengan cara diletakkan pada wadah atau baskom dengan persegi panjang. Pengemasan penjualan tersebut yaitu dengan plastik asoy. Daya simpan cabai tersebut yaitu sekitar 5-7 hari pada suhu ruang. Harga cabai yang dijual yaitu Rp40.000 per kilogram. Sekian video dari kami, terima kasih. Cabai umumnya dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam. Ciri cabai yang siap dipanen yaitu berwarna hijau kemerahan atau disesuaikan dengan kriteria permintaan pasar. Interval panen yaitu 3-7 hari sekali, dan jika buah yang akan dikirim jaraknya cukup jauh, maka buah dipanen saat masak hijau. Hasil panen diletakkan ke dalam ember atau plastik yang telah disediakan.
Berikut adalah penyakit busuk buah pada tanaman cabai. Kemudian ada penyakit keriting daun pada tanaman cabai. Terdapat beberapa penyakit yang menyerang tanaman ataupun buah cabai, sehingga perlu dilakukan penyortiran cabai sebelum dilakukan pengemasan untuk dijual ke pasar. Kesimpulannya adalah ciri cabai yang siap dipanen yang berwarna hijau kemerahan atau disesuaikan dengan permintaan pasar. Biasanya, cabai siap dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam. Yang kedua, penyakit yang umumnya menyerang tanaman cabai adalah busuk buah dan keriting daun. Yang ketiga, kegiatan pasca panen yang dilakukan yaitu dari proses pemanenan, pengumpulan, penyortiran, pengemasan, dan juga penjualan ke konsumen. Pada tanggal 2 April 2023, kami mengunjungi kebun terong hijau atau terong lalap milik Ibu Sumiati di Gadingrejo, Pringsewu. Kebun terong tersebut memiliki luas 1250 meter persegi. Dalam sekali panen dapat mencapai 200 kg dan dijual dengan harga 3.000 sampai 3.500 per kilogramnya. Pemanenan dilakukan dengan cara memetiknya langsung dari pohon sekaligus melakukan penyortiran, sehingga tidak perlu dilakukan sortasi lagi sebelum dikemas. Kriteria panen dari terong lalap sendiri yaitu ketika ukurannya sudah maksimum dan tanaman dan sayuran buah tersebut masih muda karena akan dikonsumsi sebagai lalapan. Setelah dipanen, terong langsung dimasukkan ke dalam karung dan dijual ke tengkulak. Di pasar swalayan ini, terong lalap diterima dari tengkulak dalam bentuk karungan. Perlakuan yang dilakukan untuk mempertahankan kualitasnya yaitu dengan mencuci terong terlebih dahulu, lalu ditimbang dan dikemas dalam plastik. Terong lalap kemudian diletakkan dalam etalase pendingin dan dijual seharga 3.700 per bungkus. Daya simpan terong lalap yaitu sekitar 5-7 hari. Pengecekan dilakukan setiap hari oleh pegawai di swalayan tersebut. Apabila ada kerusakan fisik, maka akan diganti dengan yang baru. Penjual yang kami wawancarai adalah Ibu Runita. Beliau membeli terong lalap dari Pasar Gintung dan Pasar Cimeng yang ada di Teluk. Terong lalap ini dijual dengan harga 4.000 untuk seperempat kilogramnya. Terong lalap yang dibeli Ibu Runita diletakkan pada tempat teduh. Daya simpan terong ini yaitu 3-4 hari. Apabila ada yang busuk, maka terong ini akan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil survei dari kelompok kami yang berjudul Pasca Panen Tanaman Terong, yang beranggotakan M. Nasihuddin dengan NPM 2014161015, Musa Al-Kadim dengan NPM 2014161017, dan Miftahul Mukhaironi dengan NPM 2014161019. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pasca panen dari komoditas terong. Pemanenan. Panen merupakan pemetikan suatu hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya. Sebelum dilakukan pasca panen, pemanenan harus dilakukan terlebih dahulu. Cara panen sayuran dapat dilakukan secara manual dengan tangan, yaitu dipetik pada bagian tangkainya. Pemetikan harus dilakukan secara hati-hati agar hasil panen dalam kondisi yang baik. Terong dapat dilakukan pemanenan ketika sudah berumur 3-4 bulan atau sekitar 90 harian dari proses semai. Ciri-ciri panen buah terong yang dipetik yaitu ketika masih keras daging buahnya, masih muda, dan ukurannya telah maksimum.
Buah terong setelah dipanen bisa bertahan 3-4 hari hingga ke tangan konsumen, tergantung dari penyimpanannya. Jika diletakkan di dalam kulkas atau tempat yang dingin, maka bisa bertahan lebih lama, maksimal 1 minggu. Waktu panen yang baik adalah pada pagi hari, karena bobot buah dalam keadaan optimal sebagai hasil penimbunan zat-zat makanan pada malam harinya dan belum banyak mengalami penguapan. Grading dan sortasi. Grading merupakan suatu penggolongan komoditas berdasarkan kriteria kualitas. Kualitas tersebut didasarkan atas warna, ukuran, bentuk, tingkat kemasakan, dan ada tidaknya kerusakan pada komoditas. Sedangkan sortasi merupakan suatu pemilahan komoditas berdasarkan dengan kriteria yang diperlukan. Sortasi dilakukan bersamaan dengan grading. Buah terong yang rusak, luka, terserang penyakit, warna tidak bagus, dan cacat lainnya dipisahkan dari buah yang bagus. Pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan memasukkan ke dalam karung. Pengemasan hasil sayuran harus dilakukan dengan wadah yang sesuai. Hal ini, dengan wadah yang sesuai akan dapat membantu mempertahankan kualitas sayuran untuk melindungi dari kerusakan-kerusakan. Selain itu, wadah yang digunakan juga harus tidak menyebabkan memar atau luka pada komoditas, tidak menimbulkan tekanan dan suhu yang panas, serta mudah ketika diangkut. Pengangkutan. Kemudian, sayuran terong diangkut untuk dibawa ke pasar tradisional, pabrik pengolahan, atau tempat penyimpanan. Pemasaran. Setelah dilakukan pengangkutan, kemudian hasil sayuran dipasarkan. Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari seluruh kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik pada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Kesimpulan yang didapatkan yaitu, yang pertama, pemanenan dilakukan dengan cara dipetik beserta tangkainya. Ketika masih keras daging buahnya, masih muda, dan ukurannya telah mencapai maksimum. Yang kedua, tahapan pasca panen komoditas terong ini terdiri dari pemanenan, pengemasan, grading dan sortasi, pengangkutan, dan pemasaran. Yang ketiga, terong dapat dilakukan pemanenan ketika sudah berumur 3-4 bulan atau sekitar 90 hari dari proses semai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Adam Charul Anam, Tiko Mantiko, dan Intan Apriani. Sini kami akan menjelaskan sedikit terkait pasca panen sayur buah pare di lahan budidaya, pasar tradisional, dan pasar modern. Yang pertama yaitu pasca panen buah pare di lahan budidaya, lokasinya Lugosari, Pringsewu. Kriteria buah pare yang siap dipanen yaitu warnanya sudah hijau, pare masih belum terlalu tua, dan keriputnya masih rapat. Buah pare dapat dipanen secara manual dengan menggunakan tangan, dipetik secara langsung, ataupun dengan menggunakan alat seperti gunting yang dipotong tangkainya. Setelah buah pare dipanen, buah tersebut dapat disimpan di dalam plastik ataupun karung, yang nantinya akan diambil oleh tengkulak ataupun dijual secara langsung di pasar. Kesimpulannya yaitu, buah pare yang sudah dipanen maka akan ditempatkan di karung ataupun plastik. Yang kedua, buah pare tersebut akan diambil oleh tengkulak ataupun dijual langsung ke pasar. Selanjutnya, pasca panen buah pare di pasar tradisional lokasi Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Buah pare yang didapatkan oleh pedagang yaitu dari petani di Pringsewu dan Gestin. Pasokan buah pare oleh petani yang diberikan ke pedagang yaitu 1-2 karung buah pare.
Setelah sampai di pedagang, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan oleh pedagang. Pare-pare tersebut akan diletakkan ditumpukan di meja dagang tersebut. Buah pare yang tidak habis akan disiram dengan air agar buah pare tersebut tetap segar. Kesimpulan pertama yaitu seluruh buah pare di pasar tradisional tidak ada pandangan khusus. Buah pare tersebut hanya ditumpuk dan diletakkan di atas meja dagang. Yang kedua, jika pare ada yang tidak habis, maka buah pare tersebut disiram dengan air agar tetap segar dan dijual kembali esok harinya. Penanganan sayur buah pare selanjutnya yaitu di Pasar Modern, Sualan Surya, Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Bandar Lampung. Sualan Surya ini mendapatkan sayur buah pare dari petani di luar Bandar Lampung. Pengiriman sayur buah pare menggunakan mobil yang ditempatkan pada kotak. Setelah sampai di Surya, sayur buah pare tersebut dikemas dengan plastik bening. Satu kemasan plastik tersebut terdiri dari 3 buah pare dengan harga Rp3.500. Pengemasan tersebut bertujuan agar buah pare terhindar dari serangga dan dapat menarik perhatian konsumen. Sayur buah pare tersebut diletakkan di etalase dingin agar buah pare tersebut terjaga mutunya dan tidak cepat menguning. Kesimpulan yang pertama yaitu penanganan pasca panen pada sayur buah pare dikemas menggunakan plastik bening agar menjaga pare dari gangguan serangga. Dengan dikemas, maka dapat menarik konsumen agar membeli. Kesimpulan kedua, penempatan sayur buah pare yaitu ditempatkan di etalase dingin agar sayur buah pare tersebut dapat tahan lama dan tidak cepat menguning. Pengamatan pasca panen dilakukan di Jalan Kiwi Sitodadi, Kedaton, Kota Bandar Lampung. Komoditas yang diamati penanganan pasca panen dari sayuran buah labu madu. Labu madu dipanen pada saat umur 3-5 bulan. Pemanenan labu madu yaitu dipetik menggunakan gunting. Ciri-ciri labu madu yang siap untuk dipanen yaitu tangkainya yang sudah berwarna agak kekuningan. Setelah labu madu dipanen, labu madu akan dibersihkan dan didistribusikan kepada lingkungan sekitar terlebih dahulu. Ada penanganan khusus terkait hama atau penyakit terhadap labu madu. Hama yang menyerang tanaman labu madu kebanyakan adalah kepik. Atau menurut narasumber hanya melakukan pemangkasan daun-daun yang terdapat bercak kuning pada tanaman labu. Pada pasar tradisional, salah satu pedagang dari penjual labu madu mengambil dari gudang pengepul yang berasal dari Pasar Jati Mulyo. Jenis labu yang diperjualbelikan adalah labu madu. Jika sudah matang, saurian buahnya ada yang besar dan ada yang kecil, serta berwarna kuning. Pengambilan labu madu sebanyak 2 kuintal. Untuk jaga pengambilannya, sekitar 2 minggu atau sesuai habis sidaknya stok sayuran buah ini. Moda yang digunakan untuk pengambilan yaitu karung. Transportasi yang digunakan adalah mobil. Pedagang mengambil buah sudah dalam proses disortir, sehingga pada buah diambil dalam keadaan bagus semua.
Perlakuan produk sesudah diambil yaitu menata pada keranjang untuk dipajang, serta diperjualbelikan. Labu yang dijual pada supermarket merupakan labu yang memiliki jenis labu madu. Labu yang diperjualbelikan merupakan labu yang sudah berwarna kekuningan hingga oranye. Pengambilan labu madu dilakukan selama 2 minggu sekali sebanyak 10 hingga 20 butir sekali pengambilan, sesuai dengan besar buah tersebut. Buah tersebut diangkut menggunakan mobil. Buah yang telah diambil merupakan buah yang sudah disortir. Perlakuan pada produk yang akan dijual hanya diletakkan pada rak berjejer dengan ruangan yang diberi AC. Kesimpulan wawancara dengan anggota kelompok tani yaitu: yang pertama, tanaman labu madu sering diserang oleh penyakit sehingga menyebabkan daun menguning serta hama yang didapatkan sejenis kepik. Yang kedua, tanaman labu madu dipanen pada 3-5 bulan dengan ciri-ciri sudah memiliki tangkai yang agak menguning serta buah yang menjadi besar dan berwarna kuning. Yang ketiga, pemanenan dilakukan dengan cara dipetik menggunakan gunting, dibersihkan dan dikemas dengan karung yang akan dibawa dengan mobil. Berikut ini video pengamatan praktikum teknologi pasca panen kelompok 6 dengan komoditas sayur buah tomat. Lahan tomat yang disimbangi adalah lahan di Polinela, Bandar Lampung. Sebagian tomat pada lahan ini telah dipanen, namun sebagian lagi belum sempat dipanen karena warnanya yang masih hijau sehingga masih dalam kategori belum layak panen. Saat kami simbangi, sudah ada beberapa tomat yang berwarna orange cenderung merah sehingga sudah layak untuk dipanen, sehingga kelompok kami dapat melaksanakan pemanenan secara langsung. Seperti yang dapat dilihat pada video, tomat sudah berwarna orange cenderung kemerahan. Hal ini membuat tomat sudah layak untuk dipanen. Pemanenan dilakukan secara manual atau dipetik langsung menggunakan tangan. Tomat yang dapat dipanen adalah tomat yang berwarna orange cenderung merah atau yang sudah merah. Tempat pengamatan berikutnya yaitu pasar tradisional, yaitu Pasar Natar Lampung Selatan. Di sini tidak ada perlakuan khusus untuk tomat. Tomat hanya diletakkan di ruang terbuka dan suhu ruang, di mana tomat dikemas menggunakan plastik. Tempat berikutnya yang disimbangi adalah Pasar Swalayan atau Pasar Modern. Pasar modern atau pasar swalayan yang disimbangi adalah Chandra Teluk Betung, Bandar Lampung. Di tempat ini, tomat diletakkan pada showcase sayuran yang bersebelahan dengan sayuran buah lain ataupun sayur daun. Tomat diberi perlakuan suhu rendah dan wrapping. Perlakuan tersebut dilakukan untuk menahan respirasi yang terjadi pada buah tomat, sehingga buah tomat dapat memiliki daya simpan yang cenderung lebih lama.